mudah-mudahan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 102, meminta kepada kita untuk melaksanakan kurban, mengikuti perintah kepada Allah kepada Nabi Ibrahim AS untuk melakukan pengorbanan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi anzala al-id min akbari sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illahan ibtala Ibrahim khalila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima hulik wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat jemaah salat Id rahimakumullah. Tiada kata yang lebih afdal yang harus kita ucapkan pada lidah kita yang tidak bertulang ini selain ucapan syukur alhamdulillah wa syukurillah, karena hanya dengan bersyukurlah nikmat Allah akan sentiasa bertambah, dan jika tidak bersyukur maka akan mendapat azab yang amat pedih baik di dunia apalagi di hari kiamat. Bukankah hadirnya kita di tempat ini karena hidayah serta maunahnya? Maka sebagai tanda bukti rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya, mari kita jadikan kesempatan sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa saja dilarangnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada panutan seluruh insan, buah hati Aminah belahan jiwa Abdullah Habibullah kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan yang takut kepada Allah, cinta kepada umatnya, selalu ingat memuji Sang Pencipta, tapi tak pernah melupakan pengikutnya, tidak pernah mengingkari janji, berkata tiada dusta, amanah selalu dijaga. Sapaannya lah dengan izin Allah kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada berguna harta dan keturunan kecuali orang yang membawa bekal iman dan takwa. Oleh karena itu marilah sama-sama kita ucapkan selawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seluruh umat Islam di penjuru dunia secara serentak memandangkan gema takbir, tasbih dan tahmid untuk mengagukan serta memuji asma-asma Allah. Kita tinggalkan rumah menuju tanah lapang ataupun masjid untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Di tempat ini kita bertakbir dengan ucapan yang sama, dan tempat ini pula kita ruku dan sujud dengan gerakan yang sama. Kita rela dan ikhlas menanggalkan pangkat dan status sosial untuk menghadapkan pada diri kita pada Zat yang Maha Suci sebagai simbol keadilan dan persamaan derajat manusia
di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam tidak dikenal kelas sosial ataupun diskriminasi sosial, yaitu pengelompokan manusia atas dasar warna kulit, keturunan ataupun status sosial dan sebagainya. Tetapi seluruh manusia di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah sama kecuali ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan di ayat yang lain Allah berfirman pada surah At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah benar-benar takwa, niscaya Allah akan mengadakan baginya berbagai jalan keluar dari berbagai kesulitan, dan Allah akan membukakan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan segala kebutuhan baik di dunia maupun di akhirat, lahir maupun batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, penuh hikmah, sebagai ucapan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih kembali berkumandang di seluruh penjuru dunia. Karena kesadaran serta pengakuan manusia atas segala kelemahan, kekurangan, sehingga harus tunduk dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah ibadah yang saya muliakan, kalau pada bulan Syawal kita menggunakan kalimat thayyibah, takbir, tahmid, tahlil dan tasbih karena telah mendapatkan kemenangan dari perjuangan melawan hawa nafsu dengan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sedangkan pada hari ini kita menggunakan kalimat thayyibah, takbir, tahmid, tahlil dan tasbih karena untuk menunjukkan bahwa kita harus tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana ketaatan itu harus dibuktikan dengan pengorbanan melalui proses pemotongan hewan kurban, terlebih khususnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekat diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua pada umumnya beranggapan bahwa hari raya Akbar atau hari raya besar adalah hari raya Idul Fitri. Terbukti sudah tradisi apabila di bulan Syawal umat Islam di mana-mana sangat mewah dan meriah. Padahal hari raya Akbar itu adalah hari raya Idul Adha. Hari itu tanpa pengorbanan mustahil untuk mendapatkan kemajuan, kemenangan, bahkan kemuliaan baik di sisi sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidup dunia ini sudah pasti tidak akan pernah lepas dari berbagai macam tantangan, hambatan ataupun rintangan, baik dari kawan maupun dari lawan, bahkan dari diri sendiri. Yang pada hakikatnya semua cobaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghadapi semua cobaan itu pasti memerlukan pengorbanan, baik secara moral maupun material. Bukankah dunia ini adalah darul bala, negeri tempat cobaan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita telah mengetahui bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus menyembelih anaknya sendiri sebuah hati 9 tulang belah jiwanya. Dengan tabah ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak banyak berkomentar, banyak berargumentasi, dengan banyak pertanyaan. Maka anaknya Ismail mematuhi perintah ayahnya karena menyadari ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah juga, sedang marahnya orang tua adalah murkanya Allah juga. Untuk lebih jelasnya di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat
ayat 102 dijelaskan, falamma balaghna ma usaiya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk adalah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran Ibrahim dan kepatuhan Ismail, maka Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Ingatlah, sabar itu memang pahit, tapi pada akhirnya membawa kemanisan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan digantinya Ismail dengan seekor binatang kurban, maka kita pun dianjurkan cukuplah berkurban dengan menyembelih jenis binatang yang telah disyaratkan Islam. Tapi ada satu hal yang harus kita hayati dan kita pahami dan kita amalkan dengan menyembelih binatang kurban sebagai tanda bukti pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersihkanlah diri dari sifat-sifat perigi bintangan seperti sifat rakus atau tamak, tidak puas, tidak punya rasa malu, halal dan haram sama saja, yang penting dirinya kenyang, orang lain tidak mau tahu. Lebih jelasnya, jangan kita hidup ini memakai motor hewan, yakni hidup untuk makan. Sebaliknya, dari menjauhkan diri kita adalah dengan sifat-sifat dari kebinatangan, maka dengan berkorban, maka tumbuhkanlah sifat-sifat keperkasuhan seperti sifat kasih sayang di antara sesama, tolong menolong dalam kebaikan, meningkatkan silaturahim, hidup beriaskan Allah mulia. Pakailah moto hidup manusia, makan untuk hidup, dan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi yang ikut berkurban pada hari raya ini, perlu diingat agar kurban kita tidak sia-sia dan mendapat nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkurbanlah karena Allah dan atas dasar takwa. Karena darah atau daging kurban itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya ketakwaan orang-orang yang berkurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mendapat mencapainya. Semoga dengan berkurban dapat menumbuhkan rasa simpati kita untuk menolong kepada sesama kita, terlebih bagi saudara-saudara kita yang kurang keberuntungan, kurang kemampuan. Dengan kita membagikan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, dan tentunya ini adalah buah dari ketakwaan yang telah kita raih. Karena apabila kita menolong saudara kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya selama si hamba suka membantu saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, mari kita berjuang dan berkorban, karena untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan, kesenangan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat haruslah memerlukan pengorbanan. Dan ingat, apapun yang kita korbankan, apakah material maupun moral, hendaklah pengorbanan itu atas dasar lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, sebagai orang tua jadilah sebagai tauladan yang baik. Jangan hanya mampu kita menyuruh, tapi kita harus bisa menjadi contoh yang baik, sehingga akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah.
Semoga amal dan pemberian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma sallim wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibil busra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awwalana wa jami'a masakina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumil hadza ila yaumil akhir. Ibadah Allah, usikum bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Rahim. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tidak sedikit dosa yang telah kami lakukan, dosa lidah kami yang sedikit menyebut asma-Mu, dosa dan tangan kami yang kami gerakkan ke jalan yang Engkau murkai, dosa mata dan telinga kami yang sering kami arahkan dan mendengarkan terhadap yang tidak Engkau sukai, dosa hati kami yang keras bagaikan batu, susah untuk menerima kebenaran. Ya Allah, biarkan kesibukan dunia membutakan kami, jangankan biarkan pangkat dan jabatan menjemurkan kami dengan kehidupan dunia ini. Jadikan kami para pemimpin dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini yang dapat menjadi contoh kebaikan dan kemuliaan bagi sebanyak-banyak umat-Mu. Ya Allah, jangan Kau cabut roh kami dari jasad sebelum kami mengamalkan amal soleh untuk pembaringan terakhir kami. Janganlah Kau kabut nyawa kami sebelum kami dapat melaksanakan seluruh segala perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang terkadang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak Engkau redhoi demi memikirkan kebutuhan kami sebagai anak-anak-Nya. Ya Allah, jangan susahkan mereka karena mereka telah susah membesarkan dan mengasuh kami. Ya Allah, jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka, bahkan air mata mengalir dari kedua matanya. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya dengan umur yang barokah, sehat jasmani dan rohaninya. Jadikan sisa umurnya dengan umur yang barokah ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Jika orang tua kami dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika mereka jauh dari pandangan kami, dekatkanlah di hati kami. Ya Allah, begitu besar dosa-dosa kami dan belum benar kami yang dapat lakukan membalas segala kebaikan orang tua kami. Ya Allah,
Ya Allah, jika mereka telah tiada dan mereka berada di alam kubur, kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan siksa mereka. Lapangkanlah kuburnya, jauhkan mereka dari azab kubur dan azab api neraka. Jadikanlah kubur ini sebagai taman tangan surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa penduduk kami, dosa para pejuang dan pemimpin kami. Ampuni ya Allah dosa para suami yang telah menzalimi istri, juga ampunilah para istri kami yang kurang melayani suami dan keluarganya. Ampunilah jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak kami ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa kesalahan anak cucu kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa seluruh keluarga kami, istri kami, anak kami. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bagilah kami dan keluarga kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan keberkahan bagi saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah hingga pulang ke tanah air, dan semoga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Ya Allah, terimalah hewan kurban kami dan saudara-saudara kami serta seluruh masyarakat untuk berkorban pada tahun ini sebagai wujud pengorbanan untuk mendekatkan diri kepadamu dan bermanfaat bagi semua saudara-saudara kami, terlebih bagi yang sangat membutuhkan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam lindunganmu ya Allah. Masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap adalah kelemahan dari saya. Maka untuk itu mohon maaf kepada kita semua dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, izinkanlah saya atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kabupaten Karimun dan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun menyampaikan selamat Hari Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.